Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar IPA ya. Sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan pada hewan. Sebelumnya kita sudah membahas organ-organ pencernaan pada manusia. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari organ pencernaan pada hewan, yaitu cacing tanah. Nah, makanan cacing tanah itu berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah yaitu meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal atau kemudian usus, lalu anus. Proses pencernaan pada cacing tanah dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan di dalam organ pencernaan. Kemudian sisa pencernaan makanan akan dikeluarkan melalui anus ya. Selanjutnya, hewan yang kedua yaitu ada kelompok hewan serangga. Serangga ini memiliki makanan yang berbeda-beda. Bentuk mulutnya juga berbeda-beda. Kemudian susunan organ pencernaan pada serangga meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian anus. Anak-anak, salah satu contoh hewan serangga adalah belalang. Organ pencernaan belalang terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan juga anus. Belalang mencari makanan secara aktif. Oleh karena itu, di sekitar mulut belalang terdapat alat pelengkap khusus, sehingga dapat makan dengan cepat. Dari mulut, makanan masuk ke dalam tembolok melalui kerongkongan untuk disimpan sementara. Kemudian dari tembolok, makanan didorong menuju empedal. Nah, di dalam empedal, makanan digiling lalu dimasukkan ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan kemudian masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang berbentuk padat dikumpulkan dan bermuara pada usus besar dan dikeluarkan melalui anus ya. Selanjutnya, hewan yang ketiga yaitu ikan atau Pisces. Salah satu anggota kelompok Pisces itu adalah ikan. Susunan organ pencernaan makanannya pada ikan tidak jauh berbeda dengan amfibi dan reptil. Hanya saja ikan tidak memiliki kloaka, tapi memiliki anus. Nah, organ pencernaan pada ikan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, selanjutnya usus, dan terakhir yaitu anus. Kemudian hewan yang keempat yaitu kelompok hewan amfibi. Hewan amfibi ini contohnya adalah kodok dan katak ya. Organ pencernaan makanan pada katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Selanjutnya, hewan yang kelima yaitu reptil. Contoh hewan reptil ini adalah ular ya. Salah satu anggota reptil adalah ular. Ular ini memiliki gigi yang runcing dan susunannya melengkung ke dalam. Gigi ular yang paling besar terletak di bagian depan dan mengandung bisa atau racun. Gigi pada ular tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk memegang mangsa. Ular mampu menelan mangsa yang berukuran jauh lebih besar daripada ukuran kepalanya.
tulang tengkorak ular berbentuk segi empat sehingga jika membuka mampu membentuk rongga yang cukup besar. Selain gigi, di dalam mulut reptilia juga terdapat lidah yang berfungsi untuk membantu menangkap mangsa. Pada beberapa anggota reptilia seperti biawak dan kadal, lidah selalu dijulurkan ketika berjalan. Hal ini tujuannya untuk menangkap bau dengan ujung lidahnya, kemudian ditempelkan pada langit-langit rongga mulutnya. Di dalam mulut yang terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan lendir untuk membantu menelan mangsa. Saluran pencernaan pada reptilia meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Adapun kelenjar pencernaan terdiri dari hati, empedu, dan pankreas. Hewan selanjutnya yaitu burung. Semua jenis burung memiliki paruh dari bahan yang keras dan berfungsi untuk mencari makan. Di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing serta dilapisi zat tanduk. Kelompok burung tidak memiliki gigi sehingga makanan yang masuk ke paruh langsung disimpan di tembolok. Tembolok merupakan ujung bawah kerongkongan yang membesar, sedangkan kerongkongan merupakan saluran yang memanjang dari mulut ke tembolok. Burung memiliki lambung yang terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Lambung kelenjar merupakan lambung yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Adapun lambung pengunyah berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Pada akhir usus, maksudnya usus besar, terdapat saluran pelepasan atau rektum yang bermuara di kloaka. Kloaka ini merupakan muara dari 3 buah saluran, yaitu saluran kotoran, saluran kencing, dan saluran kelamin. Oleh karena itu, kelompok burung pembuangan urin atau air kencingnya dilakukan bersama-sama dengan pembuangan kotoran. Nah, anak-anak, hewan yang keenam yaitu hewan mamalia atau disebut dengan ruminansia. Hewan ruminansia ini atau hewan mamalia atau memawan biak adalah hewan yang mengunyah makanannya kembali setelah makanan tersebut masuk ke dalam lambungnya. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kemudian organ pencernaannya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Hari ini Ustazah berikan tugasnya yaitu kerjakanlah latihan soal uji kompetensi 3 halaman 61 sampai 62 bagian PG-nya saja dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat karena sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester 1. Jangan lupa sering dibaca buku paketnya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.